Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmelani dengan NPM 102216264. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai inovasi produk akar kelapa. Eh, Video ini dibuat sebagai evaluasi akhir semester pada mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Nah, adapun topik bahasan atau materi yang akan saya bahas pada slide kali ini yaitu ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tentang produk itu sendiri, yaitu tentang produk akar kelapa. Yang kedua yaitu dulu dan sekarang. Maksudnya ini perbandingan antara produk akar kelapa yang dulu dan produk akar kelapa yang sekarang, yaitu setelah melakukan inovasi. Nah, yang ketiga ini pokok pembahasannya yaitu inovasi produk. Yang bagaimana inovasi-inovasi produk apa yang dilakukan oleh saya terhadap produk akar kelapa yang akan saya produksi atau saya jual. Nah, yang keempat adalah dampak dari inovasi produk itu sendiri. Nah, gimana sih setelah melakukan inovasi ini dampak yang saya terima atau komentar-komentar dari konsumen setelah diadakannya inovasi pada produk akar kelapa ini. Nah, berikutnya kita ke materi pembahasan. Nah, sebelum kita lanjut, maka kita intermezzo dulu ya teman-teman. Nah, yang kalian ketahui mengenai inovasi itu apa sih? Nah, pada dasarnya, suatu inovasi pada suatu usaha itu merupakan hal yang sangat tidak asing ya teman-teman. Pada suatu usaha atau seorang wirausahawan, jika ingin usahanya tetap maju dan berkembang, maka perlu dilakukan sebuah inovasi. Nah, inovasi ini guna membuat produk-produk yang kita ciptakan itu agar bisa menarik konsumen. Konsumen tidak bosan, maka konsumen akan terus membeli produk kita. Nah, pada dasarnya juga inovasi itu merupakan suatu tindakan dalam menghasilkan sesuatu atau gebrakan yang baru dan berbeda pada umumnya. Bisa saja kita menciptakan produk kita yang terdahulu, lalu kita lakukan sedikit inovasi, maka akan terlihat seperti baru. Maka akan terlihat berbeda dengan produk kita yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan inovasi. Inovasi sendiri diidentikan dengan generasi muda yang dapat menghasilkan ide-ide inovatif, menarik, dan beda dari yang lain. Nah, padahal inovasi tentu ada di diri setiap orang dan sifatnya abadi. Nah, inovasi ini dimiliki oleh setiap orang, di mana setiap orang bisa melakukan suatu inovasi. Inovasi ini juga dapat membuat suatu usaha berkembang. Maksudnya tidak stuck di situ-situ aja usahanya. Misalnya kalian jualan pisang goreng, di mana setiap harinya masa sih kalian jualan pisang goreng terus? Konsumen pasti akan bosan dengan produk kalian. Nah, suatu ketika kalian berpikir bahwa kita tidak akan berhasil jika kita hanya menjual pisang goreng aja. Nah, maka lakukanlah sebuah inovasi. Nah, begitu pula dengan saya, yang dimana di sini produk yang saya jual yaitu akar kelapa. Perlu kita ketahui ya, akar kelapa itu pasti identik dengan suasana hari raya. Nah, untuk akar kelapa ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini nih, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, mengapa sih sebuah produk harus melakukan sebuah inovasi setiap saat? Setiap saat. Kenapa harus melakukannya inovasi setiap saat? Nah, inovasi produk perlu dilakukan dalam bisnis agar dapat terus bertahan. Yang dimana
Jika tidak dilakukan inovasi setiap saat, maka konsumen akan merasa bosan. Setelah konsumen bosan, maka konsumen tidak akan membeli produk kita lagi kan? Nah, untuk itulah setiap saat kita perlu melakukan inovasi. Tidak perlu inovasi yang besar-besaran. Misalnya kita bisa melakukan inovasi pada varian rasa. Misalnya kita bisa menambahkan varian rasa dari produk kita atau yang lainnya. Nah, melakukan inovasi itu sendiri berarti memberikan nilai tambah terhadap suatu produk. Nah, hal ini diharapkan akan mendatangkan apresiasi. Apresiasi dari siapa? Ya dari konsumen lah yang membeli produk kita. Sehingga produk kita itu bisa menarik minat lebih banyak audiens atau konsumen dan meningkatkan profit perusahaan atau profit diri kita sendiri as seorang wirausahawan yang mengembangkan produk itu sendiri. Nah, sekarang kita akan fokus tentang produk, yaitu akar kelapa. Yaitu produk yang akan saya jual atau saya produksi, yaitu akar kelapa. Nah, bisa kita lihat pada kedua gambar di samping saya ini. Mengapa disebut dengan kue akar kelapa? Kita bisa lihat kenapa kue akar kelapa dinamakan akar kelapa. Nah, nama akar kelapa ini diambil dari bentuknya yang mirip dengan akar kelapa. Perlu kita ketahui ya teman-teman, pada umumnya kue ini memang hanya ada saat di hari raya saja. Enggak juga saat di hari raya sih teman-teman, tapi identik dengan adanya itu pada hari raya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan juga kue ini bisa kalian nikmati pada hari selain hari raya. Nah, melihat kue akar kelapa ini termasuk dalam kategori kue kering dan dapat dikatakan sebagai makanan ringan ya teman-teman. Maka kue ini memungkinkan untuk diproduksi sebagai makanan ringan yang dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam rencana bisnis saya nih teman-teman, melihat kondisi masyarakat sekarang yang dinilai lebih praktis ya, membuat saya beranggapan dengan adanya peluang di dalam suatu bisnis ini, di dalamnya gitu. Didukung dengan berdirinya toko kue yang menyediakan kue-kue yang akan ramai pada hari raya juga menambahkan keyakinan saya untuk menjalankan bisnis ini. Nah, dengan menciptakan varian warna atau varian rasa dengan harga yang terjangkau, menurut saya akan menambah nilai plus untuk memulai bisnis akar kelapa ini. Nah, kemudian apa sih yang berbeda dari produk saya? Ada 3 poin di mana saya menjelaskan poin-poin plus atau nilai tambahan dari produk saya ini. Nah, yang pertama itu bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan berkualitas. Di sini di mana saya menggunakan bahan-bahan yang premium, tidak murahan, di mana nanti produk akar kelapa yang saya buat itu sangat renyah, berbeda dengan produk akar kelapa lainnya. Perlu kita ketahui bahwa banyak sekali produk akar kelapa yang dijual di luaran sana, tetapi produk itu saat kita punya atau saat kita gigit sangat keras. Nah, berbeda dengan produk akar kelapa yang akan saya jual. Di sini karena saya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, maka kue akar kelapa yang saya buat ini akan sangat renyah dan gurih, tentu saja enak ya teman-teman. Nah, yang kedua tentunya homemade. Di sini produknya dibuat oleh rumahan atau oleh saya sendiri dan dibantu dengan ibu saya.
Nah, yang ketiga ini poinnya berbeda dengan yang lain atau yang produk lain jual. Nah, seperti pada poin pertama, perbedaannya terletak pada bahan-bahannya juga yang berkualitas. Selain itu, pada produk yang akan saya jual atau kue akar kelapa ini, mengapa berbeda dengan yang lainnya? Di sini saya akan menambahkan berbagai varian rasa, di mana orang-orang pasti banyak menjual kue akar kelapa yang rasanya itu-itu aja gitu. Yang kalian ketahui selama ini ya akar kelapa yang itu-itu aja. Nah, berbeda dengan produk yang akan saya jual, di sini saya menambahkan berbagai varian rasa. Nah, penasaran kan apa sih inovasi yang akan saya buat pada produk saya kali ini? Akan dijelaskan pada slide selanjutnya nanti. Kita lanjut. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih sama kalian semua. Adakah dari kalian yang tahu tentang kue ini? Atau adakah kalian yang merasa familiar setelah melihat gambar ini? Seperti tadi saya menjelaskan tentang akar kelapa, akar kelapa. Kalian percaya nggak sih ini kue akar kelapa? Kalau yang tahu pasti akan percaya. Wah, iya ini emang akar kelapa. Kelihatan kok dari gambarnya. Kalau yang nggak tahu, pasti ini sekilas terlihat seperti kue yang sedang viral. Apa sih kita sebut namanya itu churros. Sekilas pasti terlihat kayak churros ya, kue ini. Nah, tapi ini bukan churros. Ini adalah kue akar kelapa. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu tentang kue ini. Nah, kue akar kelapa ini adalah kue kering yang berasal dari Betawi dan sekitarnya. Nah, kue ini umumnya disajikan bersama rengginang dan kacang goreng saat acara spesial seperti ketika lebaran atau hajatan. Nah, Bekasi merupakan produsen terbesar akar kelapa. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, kue ini tidak lagi diproduksi secara massal. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua, kenapa sih produk ini sekarang tidak diproduksi secara massal? Nah, mungkin menurut saya karena orang-orang sudah mulai bosan dengan rasanya. Atau karena orang-orang sudah menganggap bahwa kue ini kuno atau tidak menarik lagi untuk dihidangkan di hari raya, sehingga jarang ada konsumen yang membeli produk ini lagi. Bahkan menurut saya, zaman sekarang ini saudara-saudara saya juga tidak ada yang membuat kue ini. Tapi pada saat saya kecil, kue akar kelapa ini selalu dibuat pada hari raya. Tetapi sekarang ini tidak dibuat lagi. Nah, kenapa? Karena daya minat orang-orang semakin bertambahnya zaman itu semakin berkurang. Di mana orang-orang itu sudah tidak tertarik lagi dengan produk akar kelapa ini. Maka sudah banyak ditinggalkan atau tidak membuat lagi pada hari raya atau hari-hari biasa. Nah, untuk itulah kita sebagai generasi muda, kita harus membuat gebrakan baru, di mana kita harus melestarikan atau mempertahankan produk-produk Indonesia seperti akar kelapa ini. Kita juga harus membuat statement bahwa wah ternyata kue akar kelapa ini
tidak hanya bisa dikonsumsi di hari raya saja, tapi di hari-hari biasa atau saat ada tamu yang datang, atau saat kita nongkrong, atau saat kita mau nyemil di kamar sambil nonton drama Korea atau drakor, atau sambil kita rebahan, atau sambil kita nonton film. Akar kelapa ini bisa jadi cemilan loh teman-teman. Nah, untuk itu saya melakukan suatu inovasi. Nah, di mana inovasi ini bisa membuat orang-orang tertarik dengan produk akar kelapa ini. Kita akan bahas inovasi-inovasi itu pada slide selanjutnya. Nah, poin yang kedua yang akan dibahas yaitu kue akar kelapa dulu dan sekarang. Bagaimana sih selanjutnya? Maka kita akan next slide. Nah, ini adalah gambar kue akar kelapa yang sebelum inovasi. Nah, ini adalah kue akar kelapa yang biasa pada umumnya. Kue akar kelapa yang dulu sekali. Nah, maka perlu dilakukan suatu inovasi agar kue akar kelapa ini menarik konsumen atau menarik pelanggan agar pelanggan tersebut tertarik untuk membeli produk akar kelapa saya. Nah, tadi kita sudah melihat kan gambar dari produk akar kelapa sebelum inovasi. Nah, sebelum melakukan inovasi produk akar kelapa, produk tersebut terlihat kurang menarik perhatian karena bentuk kemasannya hanya seperti itu saja. Maka dari itu, saya membuat sebuah inovasi pada kemasan produk. Nah, pada slide selanjutnya akan saya tunjukkan nih kemasan produk terbaru dari akar kelapa. Perlu kita ketahui ya, banyak sekali orang-orang yang jual produk akar kelapa, tetapi kemasannya hanya dikemas dengan bungkus plastik saja. Kemasan seperti itu kemasan yang biasa-biasa aja menurut saya. Maka untuk menarik perhatian konsumen, kita harus pintar-pintar melakukan inovasi nih teman-teman. Nah, inovasinya akan saya perlihatkan selanjutnya. Nah, poin yang ketiga yaitu kue akar kelapa inovasi produk. Nah, maksudnya di sini yaitu seperti tadi saya menjelaskan produk akar kelapa dulu itu seperti ini nih. Kemasannya kayak gini nih. Maka di sini saya akan memperlihatkan pada teman-teman inovasi produk seperti apa sih yang saya lakukan. Oke, next. Nah, ini nih akar kelapa setelah inovasi. Bisa kita lihat kan, di sini kemasan produknya hanya pakai bungkus plastik transparan yang biasa-biasa aja. Ya nggak sih? Biasa aja. Nggak ada spesial gitu dilihat. Akar kelapanya juga biasa aja. Kemasannya juga biasa aja. Maka apa sih yang spesial dari produk ini? Yang nggak ada. Nah, maka kita lakukan inovasi. Kita harus pintar nih sebagai seorang wirausahawan, di mana kita harus pintar-pintar melakukan peluang dalam menarik pihak konsumen. Nah, di sini tentu saja saya melakukan inovasi dengan kemasannya. Kita lihat kemasan ini dan ini kita bandingkan. Beda jauh kan? Nah, ini merupakan kemasan premium dari akar kelapa. Kalau kita bawa kemasan ini, pasti ada kesan mahalnya dari kue akar kelapa ini. Nah, untuk itulah hal yang paling dasar dalam suatu usaha atau dalam menjalankan sebuah bisnis, itu kita harus menarik mata konsumen. Kita harus menarik mata konsumen dengan sekali lihat, sekali lirik. Kita udah tahu itu akar kelapa. Tetapi jika kita lihat kemasannya seperti itu, orang-orang pasti akan tertarik kan. Nah, untuk itulah
Inovasi kemasan produk ini sangat penting ya, sangat penting dalam suatu usaha. Maka dilakukan inovasi seperti ini, seperti yang saya buat. Selanjutnya, nah ini nih, ini adalah gambar akar kelapa dan ini adalah gambar seblak. Apa sih yang kalian pikirkan pada keduanya? Akar kelapa rasa seblak. Kalian berpikir nggak sih kedua produk ini bisa disatukan? Nah, ini dia. Ini yang paling spesial produk atau inovasi produk yang akan saya buat. Di mana yang kalian ketahui akar kelapa itu rasanya yang manis. Rasanya yang manis, yang gurih, yaitu akar kelapa. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah inovasi pada rasa. Yang kalian pikirkan tentang seblak itu apa sih? Pedasnya, gurihnya, kemudian ada manisnya juga. Nah, ini rasa dari seblak ini akan saya masukkan ke akar kelapa. Ini nih yang paling yang akan berbeda dari produk saya. Varian rasanya yang aneh-aneh, yang berbeda dari yang lain gitu. Aneh, tetapi tetap enak. Nah, selanjutnya yaitu pada slide sebelumnya ada akar kelapa rasa seblak. Nah, di sini ada varian rasa lainnya nih. Saya nggak mau jual akar kelapa yang rasanya original kayak orang lain. Saya mau akar kelapa dengan berbagai varian rasa yang aneh, yang unik, yang beda dengan yang lain, tetapi tetap enak. Nah, yang paling utama itu tadi yang saya buat tentang akar kelapa rasa seblak. Maka selanjutnya itu ada akar kelapa rasa stroberi. Nah, apa sih yang kalian pikirkan tentang buah stroberi? Terus kita mix dengan bahan akar kelapa. Kita jadikan akar kelapa rasa stroberi. Pasti rasanya akan enak. Kemudian ada akar kelapa pedas jagung balado. Kemudian ada juga akar kelapa rasa kangkung dan bayam. Nah, di sini beda-beda kan varian rasanya. Saya nggak mau jual akar kelapa yang rasanya original terus ditaburi wijen gitu di atasnya. Nggak. Di sini saya nggak mau buat akar kelapa yang kayak gitu. Kenapa? Karena sudah banyak. Banyak sekali orang-orang yang jual akar kelapa yang rasanya itu-itu aja gitu. Nah, maka di sini saya melakukan gebrakan baru. Ada akar kelapa rasa seblak, ada akar kelapa rasa stroberi, ada akar kelapa rasa pedas jagung balado. Nah, apa sih yang kalian bayangkan dulu loh. Kalian bayangkan dulu kalian makan akar kelapa dengan rasa pedas jagung balado. Akar kelapa itu kan gurih ya. Nah, maka akar kelapa gurih ditambah pedas jagung balado. Nah, pasti enak. Pasti kalian penasaran kan rasanya kayak mana. Nah, ada juga akar kelapa rasa kangkung dan bayam. Kalian pasti nggak akan ngebayangin uh, akar kelapa dengan rasa kangkung dan bayam. Paling ini rasanya basic, paling pahit. No. Nggak. Ini nggak pahit sama sekali. Di sini yang paling istimewa dari produk akar kelapa yang saya buat atau saya produksi, di mana saya jamin rasanya itu pasti akan enak.
Meskipun varian rasanya aneh-aneh kayak akar kelapa rasa seblak, akar kelapa rasa kangkung rasa bayam, tapi saya jamin inovasi varian rasa produk yang saya buat ini adalah inovasi varian rasa produk yang terbaik. Kalian akan penasaran tentang rasanya? Setelah kalian coba, kalian akan ketagihan mencoba produk saya. Nah, poin yang keempat adalah kue akar kelapa dampak dari inovasi produk. Nah, maksud di sini itu setelah saya melakukan inovasi pada kemasannya, pada varian rasanya, apa sih dampak dari konsumen atau timbal balik dari konsumen atau bagaimana sih tanggapannya? Nah, di sini bagaimana peluang usahanya? Saya bisa menjamin 70% peluang usaha akar kelapa ini akan berhasil. Kenapa 70%? Kenapa nggak 90% atau 100% aja kalau kamu yakin? Saya yakin produk saya 100% itu enak. Tetapi untuk awal sebuah bisnis, saya ingin menargetkan 70% saja. Nah, 70% ini saya sangat-sangat yakin bahwa produk ini akan sangat booming. Produk ini akan sangat laris. Karena apa? Karena produk ini beda dan unik. Dan juga tentu tidak akan mengurangi poin utama dari sebuah produk makanan, yaitu enaknya. Nah, pada produk yang saya jual ini, produk akar kelapa, ada 3 poin keunggulan utama yang dimana saya sangat yakin, yaitu dari kemasannya berbeda dengan yang lain, varian rasanya yang unik dan beda, dan yang ketiga yang paling utama rasanya. Rasanya dijamin akan enak. Nah, maka dari itu, peluang usaha kue akar kelapa ini masih sangat terbuka lebar yang dimana sangat memiliki prospek positif untuk kedepannya. Nah, mungkin dari Anda masih ada yang belum mengetahui bagaimana cara untuk membuat jajanan kue akar kelapa ini nih, teman-teman. Perlu kalian ketahui ya, di sini bahwa membuat kue akar kelapa itu sangat mudah. Semua orang bisa membuat kue akar kelapa. Tetapi yang paling utama, semua orang sangat jarang untuk bisa melakukan sebuah inovasi. Maksudnya apa? Semua orang sangat enggan untuk keluar dari zona nyaman. Seperti seorang wirausahawan enggan untuk keluar dari zona nyaman dengan produk yang ia jual. Yang dimana menurut saya produk yang mereka jual itu aja. Mereka enggan berpikir untuk melakukan sebuah inovasi. Padahal peluang usaha dari yang mereka usahakan itu peluangnya sangat besar. Dengan peluang besar itu, mereka tidak melakukan sebuah inovasi sehingga lambat laun peluang itu akan menipis dan hal itu akan menjadikan produk mereka gulung tikar dan tidak laku gitu. Nah, maka di sini poin utamanya adalah berpikir kreatif dan inovasi. Nah, sekian akhir slide dari penjelasan materi kali ini atau penjelasan yang saya paparkan tentang inovasi produk akar kelapa. Thank you for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.